Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di mata kuliah biologi sel. Yang terhormat dosen pengampu Ibu Nida Humaida MSI dan teman-teman semua yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Fitranya Olpa, NIM 1901101110062. Saya dari kelompok 6 dari program studi Tadris Biologi angkatan 2019. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur dan fungsi kloroplas serta mekanisme kerjanya. Selamat menonton. Baik, kita akan lanjut ke penjelasan tentang kloroplas. Apa itu kloroplas? Kloroplas merupakan plastida yang mengandung klorofil, karotenoid, dan pigmen fotosintetik lainnya. Kloroplas memiliki membran ganda, yaitu membran luar dan membran dalam. Membran luar berfungsi untuk mengatur keluar masuknya zat, sedangkan membran dalam berperan sebagai pembungkus cairan kloroplas yang disebut stroma. Selain kedua membran tersebut, ternyata kloroplas juga memiliki sistem membran khusus. Membran khusus pada kloroplas mengalami pelipatan ke arah dalam, membentuk lembaran-lembaran yang disebut tilakoid. Tilakoid akan bertumpuk-tumpuk pada tempat tertentu membentuk grana. Pada sebuah kloroplas umumnya mengandung 4-60 grana. Dapat kita lihat pada layar gambar di mana letak membran dalam, membran luar, granum, dan stroma. Ini adalah gambaran letak kloroplas. Baik, kita lanjut ke ciri-ciri kloroplas. Ciri-ciri kloroplas: pertama, kloroplas memiliki diameter sekitar 5-10 mikrometer. 2. Kloroplas tersebar pada cairan sitoplasma. 3. Secara struktural, kloroplas memiliki membran rangkap, yang mana terdiri dari membran dalam dan membran luar. Dapat kita lihat, kloroplas ini cuma bisa ditemukan pada sel tumbuhan nih teman-teman, tidak pada sel hewan. Ini adalah gambaran sitoplasma. Next, kita lanjut ke struktur. Struktur kloroplas. Pertama, struktur kloroplas tersusun atas karbohidrat, lemak, protein, klorofil, karotenoid, DNA, dan RNA. Kedua, kloroplas memiliki 2 unit membran seperti mitokondria. Setiap unit membran bersifat trilaminair atau terdiri atas 3 lapisan, yang diantaranya terdapat ruang intermembran. Ketiga, kloroplas mengandung logam Fe, Cu, MnZn, dan MnZn dan Mg. Kloroplas tersusun atas grana dan stroma. Next, ini adalah gambar dari grana, yang mana grana ini membentuk sebuah tumpukan. Dapat kita lihat pada layar gambar di mana saja letak granum, tilakoid, lamella, lumen, stroma, inner membran, intermembran space, dan outer membran. Next, kita lanjut ke komponen utama penyusun kloroplas. Komponen utama penyusun kloroplas diantaranya ada membran luar, membran ruang antar membran, membran dalam, stroma, tilakoid, granum, DNA plastida, ribosom, plastoglobula, dan pati. Baik, kita bahas dulu satu persatu ya. Pertama, membran luar atau membran terluar.
Membran luar di dalam struktur kloroplas ialah membran yang sangat permeabel. Membran ini adalah tipe membran sel yang bisa dilalui oleh semua zat, baik itu zat padat atau juga zat cair. 2. Ruang antar membran. Ruang antar membran adalah bagian dari kloroplas yang menjadi pembatas atau penghalang antar membran dalam maupun membran luar. 3. Membran dalam. Membran dalam berfungsi sebagai penghalang antara sitosol dan stroma. 4. Stroma. Stroma ini merupakan suatu bagian membran dalam yang membungkus cairan kloroplas. Stroma merupakan suatu membran dalam yang membungkus cairan kloroplas. Ingat ya teman-teman, stroma adalah membran dalam yang membungkus cairan kloroplas. Stroma merupakan bahan dasar matriks kloroplas, tempat terjadinya reaksi gelap fotosintesis untuk menyimpan hasil fotosintesis yang berupa amilum atau pati. Lanjut ke tilakoid. Tilakoid merupakan bagian membran dalam yang mempunyai fungsi sebagai tempat reaksi terang dan juga berperan dalam menangkap cahaya guna proses fotosintesis. Ingat ya teman-teman, tilakoid tadi tempat terjadinya reaksi terang pada fotosintesis, sedangkan stroma tadi tempat terjadinya reaksi gelap pada fotosintesis. Lanjut ke granum. Granum merupakan bagian yang berupa kumpulan tilakoid yang bertumpuk-tumpuk kayak uang logam. Granum sendiri ialah sistem membran yang mempunyai fungsi sebagai tempat berlangsungnya reaksi terang fotosintesis. Lanjut ke DNA plastida. DNA plastida ini adalah bagian kloroplas yang merupakan gen pembawa sifat pada plastid yang berfungsi untuk replikasi kloroplas serta juga pembelahan sel kloroplas. Dalam kloroplas ini terdapat DNA yang mempunyai bentuk sirkular serta tidak mempunyai histon. Dalam satu kloroplas ini terdapat sekitar 20-100 DNA sirkular. Kita lanjut ke ribosom. Ribosom merupakan bagian membran dalam kloroplas yang mempunyai fungsi ialah sebagai sintesis protein. Lanjut ke plastoglobula. Plastoglobula adalah senyawa kimiawi yang terkandung di dalam kloroplas. Senyawa plastoglobula tersebut tersusun dari lipid yang berbentuk globul. Kita lanjut ke pati. Pati atau amilum adalah produk dari hasil fotosintesis tumbuhan. Next, kita lanjut ke fungsi kloroplas. Fungsi utama kloroplas yaitu merupakan tempat fotosintesis pada tumbuhan. Semua bagian yang berwarna hijau pada tumbuhan, termasuk batang hijau dan buah yang belum matang, memiliki kloroplas. Tetapi daun merupakan tempat utama berlangsungnya fotosintesis pada sebagian besar tumbuhan. Terdapat kira-kira 0,5 juta kloroplas tiap milimeter persegi permukaan daun. Warna daun berasal dari klorofil, pigmen warna hijau yang terdapat di dalam kloroplas. Adapun fungsi kloroplas, yang tadi kan fungsi utama kloroplas ini adalah
Fungsi-fungsi kloroplas. Pertama, berperan dalam proses fotosintesis, yakni pada reaksi terang dan gelap atau pembentukan C6H12O6. Kedua, berperan dalam sintesis protein atau penyusun kloroplas. Ketiga, sebagai organel penyusun energi. Baik, kita lanjut ke mekanisme kerja kloroplas. Bagaimana sih mekanisme kerja kloroplas itu? Baik, di sini saya akan jelaskan bagaimana mekanisme kerja kloroplas. Pertama, kloroplas menyerap energi sinar dan menggunakan untuk mereduksi karbon dioksida membentuk karbohidrat seperti pati yang membebaskan molekul O2 atau oksigen. Kedua, kloroplas berfungsi sebagai pabrik tenaga pada keadaan terang dan mitokondria dalam keadaan gelap pada saat organel ini mengoksidasi karbohidrat yang dihasilkan pada fotosintesis pada siang hari. Ketiga, bagian dalam kloroplas mengandung DNA, RNA, ribosom, stroma atau tempat terjadinya reaksi gelap, dan granum, tempat terjadinya reaksi terang, dan ruang tilakoid atau ruang antar membran. Keempat, fotosintesis adalah salah satu cara asimilasi karbon karena dalam fotosintesis karbon bebas dari CO2 diikat menjadi gula ialah menyimpan energi. Kelima, yaitu adanya reaksi 12H2 plus 6CO2 plus cahaya menghasilkan C6H12O6 atau glukosa plus 6O2 plus 6H2O. Yang keenam, reaksi gelap terang atau siklus Kelvin merupakan reaksi lanjutan dari reaksi terang dalam proses fotosintesis. Komponen yang dibutuhkan pada reaksi gelap fotosintesis yaitu CO2 dari udara bebas, ATP, dan NADPH dari reaksi terang. Kita lanjut, ini adalah gambaran tentang reaksi gelap dan terang. Fotosintesis berlangsung dengan melibatkan dua lintasan metabolik, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap atau siklus Kelvin. Di reaksi terang, tempat berlangsungnya pengubahan cahaya matahari menjadi energi kimia. Sedangkan di reaksi gelap atau siklus Kelvin adalah tempat berlangsungnya reduksi CO2 menjadi CH2O atau gula. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Salah hilap saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman semua, apabila masih kurang paham bisa ditanyakan di kolom komentar. Sekian dan terima kasih.